Selamat pagi, Bapak Guru dan juga teman-teman. Nama saya Kin Putra Lim dan NIM saya 1822356. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS mata kuliah TST. Nah, pertama saya ingin menjelaskan mengenai eh, sorry, pertama, saya ingin menjelaskan mengenai tugas satu pertama saya, mengenai apa yang saya lakukan. Ya, nah, basically sistem yang sedang kami rancang itu adalah terdapat sebuah pada Indonesia masalah gizi itu sangat buruk dan proses pelaporan manual dimulai dari kader kesehatan hingga ke dinas itu sangat membutuhkan waktu yang lama dan lagi dan membuat eh, pengiriman makanan ataupun manajemen rantai pasok di gudang logistik yang sangat pelan. Maka dari itu, kami merancang sebuah platform yang memfasilitasi komunikasi data otomatis antar domain kesehatan dan juga domain logistik tanpa intervensi manual yang berlebihan. Nah, jadi di sistem posyandu nanti kami akan mencatat data anak dan input berat badan, tinggi badan, dan usia, dan terdapat perhitungan Z-score. Nah, jika Z-score itu nilainya rendah, maka akan mengirimkan eh, alert kepada tim logistik untuk mengirim makanan kepada posyandu tersebut. Nah, pemilihan logistik ini akan dipilih dengan memilih gudang logistik yang terdekat dari lokasi posyandu. Jadi terdapat map apa integrasi API GMaps ya. Nah, salah satu keunggulan dari si Gizi Posyandu ini adalah penugasan otomatis. Jadi eh, mereka bisa mencari algoritma menggunakan algoritma pencarian lokasi yang berbasis dua geospatial yang akurat. Nah, jadi ini adalah bounded konteksnya dan juga ini adalah dekomposisi subdomain. Nah, lalu eh, ini adalah tugas kedua, yaitu kami setelah merancang sistem, kami mengimplementasikan dan kami implementasikan berdasarkan sistem microservice ya. Jadi contohnya terdapat eh, dua dua folder, yaitu folder backend dan frontend. Lalu folder backend meliputi logika-logikanya dan juga folder client ataupun front-end meliputi user interface. Nah, lalu kamu juga menggunakan Docker agar untuk eh, mempermudah dalam pengarahan ataupun dalam perbaikan. Dan lalu kami mengimplement, mendeploy ke sebuah STB yang sudah diberikan. Nah, eh, sekarang saya akan menunjuk, ya, saya akan menunjukkan website. Nah, ini adalah website Posyandunya. Mari kita mulai dari sign login. Satu, dua, tiga, empat, delapan. Nah, jadi di sini terdapat dashboard ya. Total anak berapa, yang sedang dalam bantuan berapa, red zone berapa, normal berapa, dan yang beresiko berapa. Ini adalah maps-nya ya, koneksi posyandu ke gudang mana gitu yang terdekat. Ini adalah yang baru diinput dan ini data anak. Jadi contohnya kita bisa tambah anak, lalu kita masukkan nama, misalnya eh, Davis. Lalu tanggal lahir berupa misalnya November, Mei, tambah anak. Lalu kita isi data
Berat badan misalnya 5 kilo, tinggi badan eh, 35 cm. Nah, di sini Z-score -10 dan ini kita bisa mengajukan bantuan gizi sekarang. Nah, bisa dilihat permintaan bantuan gizi telah dikirim ke hub logistik. Nah, di sini kita sedang menunggu konfirmasi dari logistik. Nah, jadi itulah API yang kita kirim. API yang kita kirim berupa eh, signal ya bahwa kita membutuhkan bantuan. Dan juga ini adalah kasus di mana tim logistik mengirim API ke kami yaitu dalam meng-assign driver dan juga eh, melakukan pengiriman. Dan ini kita mencoba untuk mengkonfirmasi dan habis itu selesai. Nah, ini contohnya. Jadi terdapat pengiriman API antara sistem Posyandu dan juga sistem logistik. Nah, sistem logistik ini dikerjakan oleh eh, teman saya, Kalvani, partner saya, dan user interface-nya akan didemokan oleh dia di video dia sendiri. Jadi, secara garis besar demikian, dan eh, kami dan begitulah cara kami bekerja sama dalam mengintegrasikan layanan saya dan layanan teman saya yaitu logistik ya dan kita melihat adanya sebuah kecocokan antara layanan logistik dan posyandu. Nah, lalu kami melakukan integrasi dan kami layanan barunya adalah Integrated Intervention Monitoring System. Ya, ini yang seperti tadi ya yang saya jelaskan itu adalah sistem pemantauan siklus hidup bantuan yang menjembatani informasi antar diagnosa kesehatan dan juga logistik. Dan eh, kira-kira demikian video kali ini dan oh dan juga layanan baru ini sangat efisien ya karena ini mencakup real time ya terus ada visibilitas distribusi dan juga verifikasi akhir. Nah, jadi salah satu fitur yang cukup sulit itu adalah integrasi API Gmaps-nya ya yang menampilkan map di sini. Nah, lalu ini data anak dan pelacakan bantuan. Dan sistemnya adalah satu website. Setiap posyandu hanya perlu mendaftarkan account untuk menggunakannya. Demikian video saya kali ini. Saya berharap video ini mudah dimengerti dan cukup informatif. Demikian, terima kasih Bapak, Ibu atas perhatian dan waktunya.